Oke, kembali lagi di Habibi TV. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil bermerek Toyota, jenisnya sedan. Dia adalah Corolla Altis. Ya, kita mulai dari bagian eksterior. Toyota Corolla Altis ini adalah tahun 2012. Tipenya 1,8G transmisi Matic. Nah, untuk tahun 2012 ini sudah yang facelift. Jadi dia generasi ke-10 tapi yang sudah facelift. Kalau sudah facelift itu mesinnya sudah dual VVT-i. Nah, kalau dilihat dari eksterior terlihat lampunya itu ada bagian yang lebih sipit dibanding dengan yang tahun sebelumnya atau tahun yang sebelum facelift ya. Kemudian dia itu lampu dekat dan lampu jauhnya sudah terpisah. Jadi ini adalah lampu jauhnya, sementara ini adalah lampu utama. Kemudian ada fog lamp yang sudah dikasih chrome. Kemudian di sebelah sini juga ada chrome-nya. Sebenarnya ini chrome-nya ada 3. Hanya saja yang ini saya copot, jadi tinggal 2. Kalau yang 2000, tipe yang 2000V itu chrome-nya nggak ada di sini, 3 ini nggak ada, tapi dia hanya di sini saja. Nah, itu yang tipe V yang 2000 cc. Kemudian kita bergerak ke arah samping. Nah, kalau di samping ini kita lihat dari peleknya dia di ring 16. Saya pakai ban Bridgestone Turanza yang ukuran ring 16. Kemudian di spion ini sudah ada lampu di spion. Nah, kemudian ada ini apa namanya? Ya, set ya. Kemudian door handle. Ini door handle sudah ada keyless-nya, jadi mobil ini sudah bisa pakai. Kalau kita pencet gini dia akan mengunci, kemudian kalau kita mau ngebuka tinggal masukin tangan dan dia akan terbuka. Oke, jadi model keyless ya, keyless entry ya. Kemudian lanjut ke bagian belakang, door handle-nya tetap dilapisi chrome. Kemudian bannya juga masih, tapi ini cakram depan belakang ya, cakram depan belakang. Kemudian di bagian window ada chrome, tapi hanya di bagian bawah ya. Ya, ada list chrome-nya memanjang sampai ke sana. Ini spionnya sudah retract. Spionnya sudah retract. Jadi dari dalam sini ada pengaturannya. Sudah retract atau tidak. Oke. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini lampunya, untuk lampu sebelah sini dia sudah LED. Jadi kalau nyala cakep kalau malam hari. Ini lampu malam ya. Lampu malam. Ini lampu mundur. Lampu malam dan lampu rem. Ini lampu mundur. Kalau lampu mundur masih bohlam halogen biasa. Halogen biasa. Terus ada sensor parkir ya. Ada sensor parkir 2 titik. Kalau yang tipe V dia 4 titik. Ada reflektor mata kucing juga. Reflektor mata kucing kiri kanan. Sini. Ini emblemnya 1.8G. Ya, berarti ini yang mesin 1800 cc. Tipe G. Terus ini ada list chrome juga. Ini Corolla Altis. Ini ada tulisan Corolla Altis ya. Nah, mohon maaf kalau banyak kendaraan karena kita pinggir jalan. Oke, ini kalau kita lihat kacanya terlihat jelas di kamera, dia sudah pakai ada defogger ya. Nah, ini modelnya sama seperti yang Camry yang sebelumnya yang saya review. Jadi dia antenanya terintegrasi dengan kaca film yang di belakang ya. Iya, betul. Nih, jadi dia nggak ada model shark fin antena di atas, tapi antenanya ada tersematkan di kaca film yang di sini. Ya. Bagasi mungkin bisa dibuka. Nah, kalau bagasi juga cara bukanya ada 3 macam. Yang pertama dari remote, ya. Ini ada gambarnya nih.
kita pencet tahan beberapa detik, nah dia akan terbuka. Nah, atau cara yang kedua adalah di sini ada tombol, tapi remote-nya ini harus kita pegang. Harus dekat. Ya harus dekat. Nah ini baru bisa terbuka. Dan satu lagi ada cara tuas di dekat kursi pengemudi. Tuas dekat buka tangki bensin ya. Ya. Kita buka ya. Ini bagasinya cukup luas kalau menurut saya, karena dia termasuk medium sedan. Ya. Dan Ini ada lampunya kalau nyala. Ah nih, ada lampunya kalau kita buka. Jadi kelihatan. ya. Ini bagasinya sudah dilapisi dengan bahan bloodproof ya. Jadi ini lembut ya. Terus ini nggak ada lagi yang lain ya. Ban serep Ban ada serep di di bawah. bawah ya. Dan dia full size. Bukan temporary ya. Bukan, full size. Ini bentuknya sama dan dia tidak pakai pelek kaleng ya. Nah, full dia size. aluminium. Oke. Kita berlanjut ke bagian mesin. Mesinnya tadi 1800 cc dan ini tipenya Matic. Untuk tenaganya dia 140 daya kuda, torsinya 174 Nm pada putaran mesin 4000 rpm. Kalau tenaganya tadi muncul pada putaran 5000 sampai 6000 rpm. Nah, tenaga itu menurut saya sudah cukup ya. Jadi itu setara dengan mobil Fortuner yang tipe PNI sebelum facelift, dan setara juga dengan mesin Pajero Sport yang Exit. Dan bagusnya adalah ini dia ditutup dengan cover engine. Nah, cover engine-nya jadi terlihat rapi ya. Ini tenaganya 140 tenaga kuda, ditransmisikan melalui dua roda penggerak di bagian depan ya, dengan transmisi otomatis 7 percepatan. 7 percepatan. Tipenya Triptonic atau Sportmatic, itu bisa kita dengan cara manual juga bisa. Nanti kita lihat di dalam. Untuk bagian door trimnya, pertama tuas pembukanya sudah pakai chrome, accent chrome. Kemudian di sini ada tweeter, di sini ada door pocket, dan ini bisa masuk, kalau dua sih bisa ya, dua botol sama cup holder ya. Cup holder. Terus di sini ada speaker di sini bisa menaruh uang-uang receh misalkan, dan di sini ada lampunya. Ini soft touch ya. Nah ini soft touch. Ini soft touch. Terus ini sudah menggunakan accent wood panel ya. Ya, wood panel. Oke, bagian door trim hanya ini ya. Kita masuk ke bagian Ya. Lanjut ke bagian setir. Setirnya dia sudah jenis yang 4 palang. Kemudian ada audio steering switch control. Ya, ini bisa naikkan volume, ganti channel, bisa ada pengaturan mode di sini buat range. Maaf, ke sini ya, ke apa? Audio. Audio. Jadi bisa radio atau CD. Nah, kalau yang di sini ini adalah nah tadi yang di sini buat di layar sini dia bisa average speed, elapsed time, unit, kemudian jam, digital, kemudian echo, indikator off atau on, average, sampai rank sisa bensin. Kemudian ada outside temperature. Kemudian setirnya ini bisa tilt dan teleskopik ya, jadi bisa naik turun dan maju mundur. Nah, cuman kalau saya enaknya paling bawah dan paling nempel, jadi enak khas sedan sih. Terus ke saklar di sini dia udah auto headlamp on, jadi ada tulisan autonya ini kita bisa arahin ke sini, jadi dia kalau kondisi gelap dia langsung hidup sendiri. Nah kayak sekarang nih ini pakai mode auto dan dia langsung hidup sendiri. Kemudian kalau kita ada di dalam terowongan yang gelap, itu dia secara otomatis akan hidup dan akan mati kembali kalau suasananya terang. Kalau untuk pengaturan wiper dia belum auto. Yang auto itu yang tipe 2000V sama Camry ya, yang 2.0 ya. Ya. 2.0V. Dia sudah auto. Kemudian di bagian sana itu ada kisi-kisi AC ya. Ya, di sini ada kisi-kisi. Oh ya, ini lupa ada SRS airbag. Jadi dia dual RSS airbagnya sini sama di situ. Kemudian ada kisi-kisi AC. Kisi AC-nya ada di sini, di sini, dan sampai di sana. Kemudian ke bagian
Itu ada engine start stop button. Ya, ada engine start stopnya di sini. Kemudian ini audio tadi. Bisa kita gantinya, dia pakai CD, ini bisa CD. Ya, terus AC-nya juga dia model auto. Dia pengaturannya semua udah digital. Nah, kalau kita bikin auto, dia akan Otomatis langsung mendinginkan kabin. Kan sampai berapa kita set di sini. Kalau 18 sampai kabin ini suhunya 18. Kalau 19 atau 18,5 dia akan mengikuti. Dan ini modenya sudah ada arah semburannya mau ke kepala dan kaki aja atau kepala aja. Ya, modenya ada di sini. Tuh. Ya, enak kepala dan kaki. Kemudian ini pengaturan udara masuk atau enggak dari luar. Ada yang warna hijau tuh sensor, sensor parkir. Nah, kalau ini hidup. Nah, ini untuk rear defogger. Kalau ini bagian depan. Front defogger ya. Kalau yang di bawah rear defogger. Itu ada aux in ya. Aux in. Kita bisa ngubungin gadget kita lewat kabel ya. Ya, lubang itu ya. Kemudian ini ada soket power socket ya, ada power socket. Ini ada laci ya? Kosong ya, ada spark. Ini ya, ini model transmisinya ya. Ini tadi yang saya bilang Spotmatic ya, dia sampai 7 percepatannya. Jadi kalau ini model kesini drive biasa, kalau kesini yang kita pakai model spot. Nah, di sini nanti dia berubah tuh di layarnya. Ini tadi kalau D biasa, drive biasa. Kalau ini manual mode, jadi terserah kita mau nurunin atau naikin gigi. Nah, kalau mau nurunin, naikin, tinggal di sini nih. Kalau ada tanda plus berarti kita naikin, kalau ke minus berarti kita nurunin gigi. Nah, bedanya kalau kita kearahkan manual mode, rasanya itu torsi dan tenaganya lebih nendang gitulah. Ini handbrake masih manual ya? Ya. Ini masih handbrake manual. Kalau Altis itu kaya banget dengan penyimpanan, ruang-ruang penyimpanan. Ini 2 loh. Ini 2. Tadi ada dua cup holder ya di bagian konsol box bagian tengah ya. Tadi di pintu ada 1, kiri kanan ya. Udah 2 kan ya, udah 2 di sini 4. Kemudian di sini nih. Ya. Nah, ini sama kayak Innova ya. Dia dua cluster. Ya, 2 cluster. Dan ini ada lampunya. Kerennya ada lampunya. Shop opening juga ya? Ya, shop opening. Cuman ini karena lagi penuh barang ya. Jadi Kemudian di sini juga ada ruang penyimpanan kecil loh. Situ ya, ada ya. Di bagian sini kaki juga ada di sini juga ya? Ada. Dan di sini ada gantungannya. Oh, sebelah sini. Nih, ada gantungan untuk ya, tuh kelihatan ada maksimal berapa kilo gitu. 5 kilo 3 kilogram. Terus ini konsol box bagian tengah ada apa aja? Konsol box bagian tengah itu 2 tingkatan. Ini 1 ya, kemudian ini 2 ya, di dalamnya itu lumayan dalam. Terus ke bagian atas ya, ini spion tengahnya udah dynamic view. Tapi masih manual ya? Masih manual. Tapi sudah ada. Nah, terus ini ada kacanya, dan kalau dibuka lampunya nyala. Terus kalau kita lupa ini nutup ini, kita tutup, dia secara otomatis. Jadi bagus ya. Kalau yang Altis setelah periode ini kan dia kalau kita lupa tetap nyala gitu. Nah, ini otomatis ya. Ini otomatis. Di sisi penumpang juga sama. Sama. Sun visornya ada vanity mirror sama lampu ya. Ya, tuh. Kalau kita lupa sama dia secara otomatis. Ini hand gripnya sisi driver nggak ada ya? Nggak ada. Ini ada di sisi penumpang dan ini model retract ya. Ini hand gripnya. Jadi kalau kita giniin, kita lepas dia balik lagi. Ya. Nggak yang kletuk gitu. Ini pelan-pelan ada pernya. Sini ada lampu. Ya, sini juga ada lampu. Terus ini seat belt. Dia model kayak adjuster ya. Ya, jadi bisa diatur ketinggiannya ya. Kalau masalah keamanan Toyota cukup bagus sih menurut saya. Remnya kan udah ABS, kemudian cakram depan belakang, kemudian seat belt, sampai penumpang itu seat beltnya tiga-tiganya dapat, dan itu 3 titik.
headrestnya 3 titik, kemudian seat beltnya juga 3 titik, yang baris tengah pun dia dapat 3 titik ya. Kemudian ini tadi ada armrestnya. Nah ini bisa diisi botol minuman juga, ada 2, jadi benar-benar banyak sih kalau ruang penyimpanan di Altis ini. Di sini juga bisa ada cup holder lagi ya, cup sama holder door pocket. lagi. Jadi total udah berapa tadi? Di depan 4, di sini 2 kanan kiri. Ini ada juga nih Dua. ya Ya, di bagian back pocket. side back pocket. Terus ini apa nih? Ini asbak sih. Oh, ini asbak ya. Kalau AC belakang nggak ada. Oke. Terus speaker. Speaker tadi di pintu ini juga ada speaker. Di pintu ada speaker, sama di sini ada speaker. Nah, tuh. Di belakang tuh ya. Ada speaker. Jadi kalau audio untuk ya skala sedan menurut saya nyaman sih dibanding MPV. Gimana? Ngerasain juga kan ya? Iya, beda Lebih- karena dia memang sumber soundnya ada di mana-mana. Nah, sampai belakang, jadi apa suara Seimbang. misal volume depan tuh 10, ke belakang juga ya 10, tinggal pengaturan aja di audionya gimana. Kan ada yang dia balance kanan kiri, terus balance depan belakang gitu. Ini hand gripnya masih sama ya. Dia model bisa menekuk otomatis ya, Heeh. Tapi nggak langsung bisa jeduk. langsung dileduk. Kalau menurut saya nyaman sih. Ya medium sedan, kalau mau yang big sedan ya Camry. Tapi kalau untuk sekelas medium sedan dengan tenaga yang segitu, itu setara dengan Fortuner VNT yang bukan terbaru sekarang ya. Itu tenaganya cukup besar sih menurut saya dan irit gitu. Untuk konsumsi BBM Konsumsi tadi saya di tol dari Bandar Lampung ke Bandar Jaya 1:14. Tapi itu pun saya bawa 120 sampai 140. Kalau kita bawa 100 artinya bisa lebih irit. berarti 11-12 sama Avanza ya, mungkin lebih Tapi irit lebih irit ini, saya ngerasa lebih irit nih, karena saya juga punya Avanza. yang Veloz. Ya Avanza Veloz, tapi ya 11-12 tapi menang ini 12 lah gitu. Ini mungkin dibantu juga sama transmisinya yang CVT ya, Ya CVT dia, dan dia tuh putaran perpindahan pedal gasnya gearnya. itu lembut halus gitu. Beda dengan yang konvensional tuh kan kerasa ininya, hentakannya. Kalau ini enggak. Oke, ini tampilannya kita dari baris kedua ya. Ini Toyota Corolla Altis tahun 2012 tipe 1.8 8 tipe G, automatic 7 speed percepatan. 7 speed, mantap. Mantap. Oke. Sekian review dari kita, mudah-mudahan bermanfaat.